Inang Irma mungkin ada komentar soal ini? Ya, tadi Abang Adian bilang kan ya jangan turun kelas. Tapi saya pikir juga bukan hanya Jokowi ya yang ada di dalam pilkada ini. Kan kemarin terakhir ada SBY juga. Lalu juga kalau nggak salah Ibu Mega juga pernah berkampanye sebagai mantan presiden. Jadi kelas itu mungkin tidak dilihat dari tinggi provinsi atau daerah, tapi itu adalah bagaimana pesta demokrasi ini bisa dijalankan. Dan mungkin dalam hal ini juga sudah ada komitmen ya dari Pak Jokowi untuk mendukung karena Kim Plus ada di situ. Dan juga ketika Pak Prabowo menjadi presiden itu merupakan kelanjutan dari apa yang setelah dilakukan oleh Jokowi. Jadi ini juga keberlanjutan dari komitmen sebelum selesai menjabat presiden. Dan menggarisbawahi bukan Pak Jokowi aja. Tadi ada sebutkan ada Pak SBY, ada Pak SBY, ada bahkan Bu kan Mega membantu, iya. Ya, ini loh, aduh. Cari contoh tuh yang apple to apple gitu loh. Pak SBY itu pemimpin partai. Nah itu dia. Ibu Mega pemimpin Sebentar partai. dong. Artinya dia punya tanggung jawab setelah selesai dia jadi menjabat presiden. Dia punya tanggung jawab sebagai pemimpin partai. Jokowi pemimpin partai mana? Oke, tadi yang Nggak, dibahas kan artinya, mantan presidennya. Bukan dong, artinya kita tidak bisa membahas semuanya tentang latar belakang, oke? Tapi kalau kemudian Jokowi memimpin partai dan dia harus memenangkan kader yang dia pimpin, boleh. Dia mimpin partai mana? Ayo dong, Mbak, cari contoh yang apple to apple. Yang memang setara, sejajar gitu loh. Ya. Kalau kemudian dibilang mantan presiden, sama-sama mantan presiden. Tapi Ibu Megawati ketua umum partai, Pak SBY ketua umum partai. Loh, beda. Gini. Dia sedang menjabat, brother. Bisa nggak kita tidak out of context? Gini. Konteks kita, dia sebagai pemimpin, dia sebagai mantan presiden yang tidak memimpin apa-apa. Dia tidak merekomendasikan siapa-siapa. Dengan demikian dia endorsement. Dia mempromosikan produk orang lain. Karena sebagai personal yang tidak memiliki kekuasaan apapun di partai, dia tidak menandatangani surat mandat apapun, surat rekomendasi apapun. Oke, jadi dia apa? Ya endorsement. Dia mempromosikan produk partai lain. Loh, Ibu Megawati, mantan presiden. Iya, tapi ketua umum partai. Dia teken tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden. Tapi ketua umum partai. Dia teken tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Enggak, logika berpikir kita bagaimana dalam mencari contoh Gini, itu? SBY sudah tidak menjadi ketua umum partai sebagai Dewan Pembina. AHY yang menjadi ketua umum partai. Tadi konteksnya kita bicara mantan presidennya yang digarisbawahi, ya kan? Kalau soal partai memang Pak Jokowi tidak memiliki partai, tetapi kan beliau berkomitmen akan selaras dengan Kim Plus. Kenapa? Karena Presiden Prabowo mengatakan bahwa apa yang dilakukan beliau di pemerintahan 2024 sampai 2029 ini adalah keberlanjutan, Mbak, kesinambungan. tolong Nah, artinya ada Mbak. komitmen bahkan Mbak. sebelum beliau lengser. Mbak Irma yang baik, tolong. Ibu Mega itu diputuskan Kongres. Betul. Oke. Pak SBY diputuskan Kongres. Oke. Ayo sejajarkan dong, itu sikap putusan Kongres atau pernyataan pribadi. Please dong. Biar debat kita, diskusi kita punya bobot yang baik. Betul. Karena tidak ada partai, jadi jelas bahwa ketika Artinya bahwa Presiden pernyataan turun, pribadi kemudian disejajarkan dan keputusan Kongres puluhan ribu orang. saya hanya menyamakan sebagai mantan presidennya. Ya. Islam. Saya perkenalkan dulu. Ini ada Bung Ray Rangkuti tadi sudah saya ada sampaikan. Bung Ray. Selamat datang Bung Ray. Silakan Saya Bung Ray. tanya Bung Adian, bisa nggak dilihat Pak Jokowi itu orang PSI gitu loh? Maksudnya apa nih Bung Ray? PSI. Kan PSI. nggak tahu saya, apakah ada hubungannya dengan PSI? Ada nggak Pak Jokowi hubungannya dengan PSI? Anaknya ketua umum PSI. Anaknya ketua, kan bisa Mas dilihat dalam Kaisang. konteks itu. Bisa apa? Jadi sebenarnya kalau Jokowi bukan ada dalam struktur organisasi partai PSI-nya, lalu dia bersikap seolah mewakili PSI, harusnya Kaisang tersinggung. Tersinggung dong. Pak, apa manggil bapaknya? Papa, ketua umumnya saya, Papa, gitu loh kira-kiranya. Harusnya tersinggung marah. Nah, ini yang kemudian kita kacau balau. Oke, kita nggak punya dendam, kita nggak punya problem di sini. Kita mau bicara baik-baik, tapi jangan out of context ya. Koridornya ada. Jangan kita lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Itu loh. Jangan dong, please. Ayo, pembicaraan kita ini setiap kali ditonton rakyat, kita berharap mampu meningkatkan tingkat kesadaran politik rakyat, pemahaman dia terhadap situasi, jangan manipulatif. Kita buka saja gitu loh. Oke, contohnya apa? Ridwan Kamil KTP-nya Jawa Barat. Wakilnya KTP-nya Jawa Barat. Yang mengendorse KTP-nya Jawa Tengah. Tapi mau memerintah di DKI Jakarta. Lalu nanti orang pakai contoh, DPR RI boleh, beda konteks. Gitu loh, karena anggota DPR RI bukan pengelola anggaran.
tidak mengambil kebijakan eksekutor. Nah, apakah warga Jakarta mau dipimpin oleh orang yang berKTP Jawa Barat yang di-endorse oleh KTP Jawa Tengah? Kalau mau ya silakan pilih besok. Kalau menurut saya secara kualitas kewajiban dan tanggung jawab bisa berbeda. Itu pertama. Terus kedua, saya pernah ngobrol sama Ridwan Kamil, pernah. Saya bilang, lu itu mantan gubernur Jawa Barat. Masuk Jakarta. Kalau lu menang di Jakarta, lu itu bakal menjadi pesaing calon presiden 2029. Siap nggak partai pendukungnya untuk mengantisipasi situasi itu kalau ternyata dugaan saya benar atau prediksi saya benar? Kenapa? Kita belajar yuk. Jokowi wali kota Solo masuk Jakarta, gubernur, calon presiden. Oke? Anies gubernur, calon presiden. Kualitas pemilih Solo berbeda dengan Jawa Barat. Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, mantan wali kota ya. Wali kota, gubernur Jawa Barat, masuk gubernur Jakarta. Oke? Partai-partai pendukung siapkan dia. Apakah ini bagian dari skenario untuk mempersiapkan Ridwan Kamil presiden 2029? Karena power yang dia miliki lebih besar dari yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Bang Adian.